Untuk mancing teknik dasaran diperlukan pemberat timah yang diikat pada senar dan diikuti oleh umpan yang dipasang pada kail pancing. Pemakaian pemberat timah ini bertujuan agar umpan dengan cepat mencapai dasar laut. Pemberat yang dipakai pun tergantung kepada keadaan spot dan arus laut. Jika arusnya sedikit kencang, maka pemberat yang dipakai pun lebih berat agar cepat turun ke bawah dan tidak terbawa arus. Sementara untuk keadaan arus saat ini tidak begitu kencang, relatif tenang. Tiba-tiba umpan saya mendapatkan sambaran. Strike! Yap, ikan target. Seekor baramundi, Mas Bro. Langsung. Terlihat raut wajah resah yang sedang menyelimuti teman-teman yang lain, Mas Bro. Ayo semangat, guys! Masih mini, kita cari yang mamanya. Mancing boys, keren boys. Strike! Seekor ikan kerapu berhasil landed. Lumayan, Mas Bro. Boys, keren bos. Hampir 2 jam lamanya sudah mulai sepi sambaran. Akhirnya kami sepakat untuk berpindah spot selanjutnya. Kemudian saya dibantu Pak Bagus untuk menarik tali jangkar. Lalu perahu kami pun perlahan bergerak meninggalkan spot kapal karat tengah untuk berpindah di spot yang kedua. Ketika sedang dalam perjalanan menuju spot, momen seperti inilah yang sering kami lakukan. Ngobrol santai tentang evaluasi spot serta menganalisa spot rumpuan selanjutnya. Dibutuhkan perjalanan kurang lebih 1 jam lamanya, tiba di spot yang kedua. Tidak membuang waktu, kami semua langsung menurunkan umpan masing-masing. Oke dulur, sekarang kita sudah nyampe di spot yang kedua. Spot bagus spotnya nih, spotnya kapal selam. Ada 2 sih. Jadi formatnya tuh di belakang ini kapal selam, di depannya kapal dagang. Jadi ini spotnya bagus. Cuman kita gantung nanti rezekinya gimana, kita coba lempar-lempar dulu. Biasanya sih ada kerapu monster.
Wow, seekor ikan kuniran. Lumayan Mas Bro. Mancing boys, keren. Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakretku. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu Masa itu. itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet amian. Efek dari Saya Baik. ini Pak Sakrip, Pak RT. bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, sorry. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. ini saya masih seragaman. Seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau beli ayam saja nggak rabun, Rip. Malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh, gini. Maksud saya nggak lengkap dan ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Han. Pengobatan segala macam penyakit mata Tanpa operasi. tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan
dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab. Dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah ada orang ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak RT? Wah luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Karena, ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tapi Mr. Akbar kan gimana? luar biasa. Itu langsung melihat saya jelas. Saya bisa ngaji. Nah, Bisa lihat kitab kuning lagi. nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. F. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Cuaca pada saat ini lumayan terik dan menyengat. Akan tetapi tak menyurutkan kami untuk terus berburu ikan target. Kurang lebih 2 jam lamanya, kami semua masih bertahan di spot yang kedua ini. Akan tetapi belum juga mendapatkan sambaran ikan target. Dan rasa lapar pun melanda. Haha. Sekarang saatnya Paufron in action mas bro. Dengan cekatan, Paufron langsung mengawalinya untuk menanak nasi.
Ketika dalam perjalanan sempat merasakan hati dan pikiran yang tidak tenang, dikarenakan laju perahu kami sangat tidak maksimal. Dikarenakan mesin perahu yang belum kembali normal sepenuhnya. Setelah terombang-ambing di lautan dengan kencangnya angin, akhirnya kami semua tiba di muara dengan selamat. Ada perasaan lega yang tak terbayangkan, Mas Bro. Dan sekarang benar-benar saatnya makan siang, Mas Bro. Haha. Kepala kerapu. Mencari pertolongan dengan menghubungi beberapa teman nelayan untuk menarik perahu kami. Lagi nunggu rescue. Yang dari awal tadi kan tak bilangin ada sedikit masalah di mesin. Setelah kita usaha di servis, akhirnya nyampe juga di muara. Cuma nyampe muara wis sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Kita nunggu rescue jemputan dari teman-teman. Kemudian yang ditunggu-tunggu telah datang, Mas Bro. Dengan cepat, Pak Hufron melempar tali untuk diikat pada perahu rescue. Setelah tali sudah terikat, perlahan perahu kami pun bergerak menuju dermaga.
Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Majen Boys, keren bos!
kemungkinan akan kandas, air surut di muara nggak bisa keluar ke laut. Jadi alternatif kita pakai kita berangkat agak malam supaya hindari kandas di muara. Kalau kita kandas di muara, nanti paling keluar muara kita jam 6 pagi sampai jam 8 kesiangan. Soalnya kan makannya baramu itu kan pagi hari. Jadi kita kejar. Malam hari ini ada member baru kita, Pak Bagus. Keren bos. Kami membutuhkan perjalanan kurang lebih 3 jam untuk sampai di spot ini, Mas Bro. Spot kapal Karam Tengah. Samar-samar terlihat dari langit di ujung timur warna kemerahan mulai tampak. Wih, jamin Mas Bro. Memang bukan hal yang mudah untuk segera menambatkan perahu pada titik rumpon yang kami tuju, dikarenakan derasnya arus serta minimnya pencahayaan. Setelah berkutat untuk bersandar, akhirnya perahu kami pun berhasil parkir di titik yang kami tuju. Dari tadi sudah jam 4 dan nyampe sini. Berhubung ada kendala waktu geliku jangkar juga kurang pas. Yang kedua tadi ada problem mesin sedikit. Tapi alhamdulillah sudah bisa diatasi dan sekarang kita sudah bisa parkir. Lanjut kita mancing. Semoga ada rezeki. Kita sekarang bersama itu ada kawan dari Sedati, Pak Halo. Pak Toh. Oke, dulur. Sekarang kita coba stek cukup, mudah-mudahan ada rezeki. Mancing boys, keren bos. Pada spot kapal Karam Tengah ini memang terbilang spot andalan bagi pemancing area Surabaya, Madura. Ini terbukti terdapat pemancing dari komunitas lain juga berburu baramuni di sini. Kemudian kami semua segera memasang piranti andalan masing-masing. Untuk di spot yang pertama ini kami semua menggunakan teknik memancing bottom fishing atau dasaran, yakni salah satu cara atau teknik memancing yang merujuk kepada kaidah memancing yang paling biasa, yaitu teknik yang digunakan untuk berburu ikan di dekat dasar laut. Sedangkan untuk umpan kami menggunakan udang hidup dan udang kupas. Setelah semua telah ready, saatnya uncal Mas Bro. Haha. Terlihat tim perahu sebelah pun sedang konsentrasi penuh menunggu sambaran predator. Sepertinya tidak untuk bahu front. Pak Kapten satu ini lebih memilih bersantai dulu. Ngopi dulu Mas Bro. Dari beberapa pengalaman saya saat memancing dengan teknik dasaran dengan kondisi arus lemah dapat mempengaruhi hasil tangkapan. Arus lemah pada umumnya memberikan pengaruh negatif, seperti keaktifan ikan dan daya jelajah umpan penarik. Dalam kondisi arus lemah membuat ikan relatif tidak aktif bergerak, sehingga dapat mempengaruhi nafsu makan ikan. Ikan yang aktif bergerak pada umumnya memiliki nafsu makan yang tinggi.
Pagi yang cerah dimulai dari langkah yang tepat dan semangat meraih mimpi. Karena mimpi tak akan terwujud tanpa dijalani, disertai usaha dan doa yang nyata. SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung atau yang biasa disebut dengan SMK Models merupakan sekolah vocational school. Kami siap mendidik putra-putri Anda sesuai dengan keahliannya, memenuhi cita-cita dan harapan dengan mengedepankan lulusan berakhlakul karimah, terampil, dan mandiri. SMK Models, Sekolah Sang Juara. Berada di Jalan MT Haryono nomor 42 Kerajaan Silir Agung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Memiliki gedung sekolah yang representatif, ruang praktek dan alat yang memadai, serta sarana pendukung yang sesuai dengan standar industri menjadikan sekolah yang nyaman dan kondusif. Dengan pengajar yang berkompeten dan ahli di bidangnya, menjadikan SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung menjadi pilihan para siswa. Dengan 7 pilihan kompetensi keahlian, diantaranya teknik alat berat, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, pemrograman perangkat lunak dan SIM, usaha layanan wisata dan perhotelan. Pastikan sekolah di SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung, SMK Models, pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Model telah melakukan inovasi-inovasi sehingga hari ini banyak siswa kami, lulusan kami banyak diterima di beberapa industri, bahkan kalau ditelusuri mungkin sudah ada di 20 provinsi di Indonesia ini. Murid kami sudah tersebar. SMK Model bisa berkembang sampai ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan kami juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi gratis di perguruan tinggi. Hari ini sudah ada 6 siswa kami dapat beasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi, dan ada juga yang banyak ingin kerja ke luar negeri. Alhamdulillah kami terus berproses. Alhamdulillah hari ini SMK Model pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menggodok anak saya, mengkomplek anak saya, sehingga sekarang anak saya sudah bekerja di pertambangan di suatu tempat Kalimantan sana. Saya menyekolahkan anak saya di SMK Model ini karena banyak prestasi dan banyak jurusan, jadi membuat anak saya bisa mengambil keputusan untuk bisa bekerja sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Nah, ini adalah Museum Hidup Polrestabes Surabaya, Galeri Museum Polrestabes Surabaya. Lah, di kene ono beberapa benda bersejarah tinggalane kepolisian zaman biyen. Apa wae rek? Yuk, yang pertama, replika ruang kerja Bapak Eryang. Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Yasin lair nang Bau-Bau, Sulawesi, tanggal 9 Juni tahun 1920. Bapake Haji Mekah, sing asale teko Bone. Ibuke Siti Rukayah, asal teko Maros. Muhammad Yasin tau sekolah Fosul nang Bau-Bau, Holland Inland School utawa HIS. Ambek Sekel School nang Makassar. Mari ngono terakhir nang Mer Uitgebreid Leger Onderwijs utawa Mulo. Sakmarine tamat tahun 1941, M. Yasin
melok pendidikan kepolisian nang Sukabumi, Jawa Barat. Mari melok pendidikan, M. Yasin ngolehno pangkat House Agent. Sing langsung tugas nang kantor polisi seksi 3 Bubutan, Surabaya. Pas zaman awal pendudukan Jepang, M. Yasin balik nang Sukabumi gawe meloki pendidikan cara Jepang sing duwe ciri pendidikan militer. Mari ngono ditugasno nang Gresik gawe nglatih sekolah polisi nang Surabaya, yaiku Tokubetsu Keisatsu Tai utawa polisi istimewa. Ambek nglatih anggota Sai Nendan. Sakmarine Indonesia merdeka, M. Yasin njegur langsung mertahanno kemerdekaan. Sing mari ngono, M. Yasin mroklamasino polisi istimewa berubah dadi polisi Indonesia pas tanggal 21 Agustus tahun 1945. Akeh piagam-piagam penghargaan M. Yasin nang jero galeri museum nandakno nek kiprahe ancen berjasa gawe negara Indonesia khususé kepolisian. Sing akhire Muhammad Yasin dikenal dadi Bapak Brimob Polisi Republik Indonesia. Sakliyane iku nang jero galeri museum ya ana akeh maceme bedil mulai tinggalan VOC abad 16 sampai bedil tinggalan era kemerdekaan. Nah, iki rek jejak sejarah peninggalane Londo nang tahun 1924. Apa wae ana pos polisi era Londo. Terus iki latihan polisi zaman 1924. Nah iki rek personel reserse kriminal Kota Besar Polisi Surabaya nang tahun 1924. Iki rek gambar kantor polisi besar polisi nenggone Surabaya saurunge pindah sing saat iki Polrestabes. Iki duduk Polrestabes Surabaya sing saiki ya rek. Lah iki bangunane ana nenggone kantor pos Jalan Kebon Raja Surabaya ning taun 1924. Halo rek, ndek mau awake dhewe wis teko zamane kolonial, saiki mu nenggone zaman era Jepang tahun 1942. Nah, ning kene ana gambare polisi era Jepang jenenge Tokubetsu Keisatsu Tai. Sing artine polisi istimewa. Iki nenggone gambar rek dilengkapi karo senjata klewang. Senjata klewang iki ciri khasnya polisi pangkat perwira sing digunakan bukan hanya di era Jepang tapi mulai teko era Londo sampai dengan era kemerdekaan kabeh perwira sing gunakno klewang sampai saiki. Yo iki cikal bakale Brimob Polri sing awale teko barisan militer didikane Jepang. Korps Brigade Mobile, satuan paling tuwek nang institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Sing wis ana pas tanggal 14 November tahun 1946. Dadi fakta sejarah, nek satuan iki ancen jegur langsung nang proses perjuangan bangsa Indonesia. Halo rek, saiki nenggone era kemerdekaan kan tahun 1945. Iki diawali teko proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
bangsa Indonesia. Ono jejak sejarah Kabinet pertama Pemerintahan Republik Indonesia. Iki sketsa penyebaran pamflet nang dhuwure bangunane Polrestabes Surabaya. Tujuane apa rek? Supaya arek-arek Surabaya iki menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Soalnya apa? Soalnya Panglima Tentara Inggris Brigadier Malabi terbunuh saat itu. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita berani menerangkan itu. Kita tunjukkan bahwa kita ialah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancurkan. Saliyane ana tinggalan-tinggalan sejarah, nang Polrestabes Surabaya ana panggonan kuliner rek. Panggone nang sisih nguri gedung lawas. Ya iki rek kantin Hofbüro van Politie de Surabaya. Sing diresmikno ambek Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Yan Fitri Halimansyah pas tanggal 10 November tahun 2015. Halo rek. Nah, nang kene iki akeh banget stand khusus gawe kalian ngisi wetenge kalian. Oke, nang kene kantin. Iya, kantin iki panganan iku. Menang. Yuk cek. Ya wis. Cocok iki rek. Mari mubeng-mubeng nang museum hidup, saiki kulineran nang kantin Hofbüro. Akeh menu panganan nang kene iso gawe pilihan jange sarapan, mangan awan opo pas mangan sore. Kantin iki buka dasar mulai jam 7 isuk sampai jam 4 sore. Oh enak rek pokoknya. Mie ayamnya pokoknya siang nang kene iku. Pokoknya yo kalian mampir rene yo tapi bayar dhewe. Nang kantin Polrestabes Surabaya iki gak cuma nyediakno khusus gawe anggota Polrestabes tok rek. Tapi warga masyarakat utawa pengunjung oleh bebas kulineran mangan nang kantin Hofbüro iki rek. Nang kene ono akeh maceme menu panganan. Kepingin nyoba panganan khas Surabaya nang kene yo ono. Nek awakmu mek mampir tok, gur oleh kopi. Kudu ati. Yo wis yo rek, cukup semene ae blakraanku ambek arek-arek nang Polrestabes Surabaya dino iki. Muga-muga iki videone bermanfaat gawe kalian kabeh. Sampai ketemu maneh ning blakraan selanjutnya. Dadah. Surabaya yaiku salah siji kutha pelabuhan sing tuwek nang Indonesia. Surabaya pas nang zaman Hindia Belanda tau dadi pusat pemerintahan ambek pusat perdagangan internasional.
Perjalanan sejarah sing dawa iku mau ndadekno ibu kota provinsi Jawa Timur dadi kawasan sing akeh maceme nilai budaya ambek sejarahe. Akeh bangunan bersejarah iku mau saiki dadi unggulan pemerintah kutha Surabaya gawe mikat para wisatawan sing jange berkunjung nang kawasan wisata Kota Lama. Akeh bangunan bersejarah iku mau sing dadi saksi bisu perjuangane arek-arek Surabaya gawe mertahanno kemerdekaan negara Indonesia. Salah sahiji bangunan bersejarah zaman kolonial nang Surabaya ya iki rek ya, Gedung Polrestabes Surabaya. Yaiku bangunan tinggalnya zaman Hindia Belanda sing dadekno Polrestabes Surabaya duwe sejarah dawa bab pertahanan ambek perkambangane kutha Surabaya zaman biyen. Yaiku tangsi utawa barak tentara. Sing paling terkenal manggon nang Jalan Sikatan Nomor 1 Surabaya. Gedung iki awal mulai bangunan komplek militer Londo. Barak militer sing dinggoni Serdadu Koninklijke Nederland Indische Leger disingkat KNIL, yaiku tentara kerajaan Hindia Belanda, tapi masyarakat familiar nyebute tangsi jotangan. Pas tahun 1819 wis ana gedene bangunan yaiku barak militer sing jenenge Jotangan. Sing pembangunane diprakasai ambek Kapten Jenny Wardiner. Pembangunan iku mau barengan ambek pas pembangunan simpase hospital, simpang, tunjungan karo ambek pasar pilih. Proses pembangunan iku mau nang daerah-daerahane pemerintahane Dendel sing kondang duwe
akeh gedung-gedung tua nang Surabaya sing duwe nilai sejarah. Sik keramot, sik kejaga prokoh digunakno sampai saiki. Salah sijie ya iki rek Museum Hidup Polrestabes Surabaya. Pasti ana akeh maceme barang-barang tinggalan masa lampau sing digunakno kepolisian jaman biyen. Suramadu medoan ayu, lalekno mantanmu, ayo blakraan karo aku. Nek awakmu dolen nang Museum Hidup Polrestabes Surabaya, nang ngarepe lawang, wis disambut ambek mbak-mbak poluan sing ramah-ramah. Blater ayu pisan rek. Nang kono langsung dijelasno akeh barang-barang bersejarah tinggalan era kolonial sampai era kemerdekaan. Sekutu. Mari ngono, ana akeh maceme pistol. Oleh teko rampasan tentara Jepang, Kenil, ambek tentara Sekutu pas nang Surabaya. Sing mari ngono digawe senjata organik Polisi Republik Indonesia. Ana jenis pistol sing menarik iki rek, Luger Parabellum 6 barel. Senjata iki gawean asli Jerman tahun 1698. Yaiku salah siji senjata rampasan polisi istimewa pas tentara Jepang nyerah nang Sekutu. Sing mari ngono digunakno gawe perjuangan melawan agresi militer kedua nang Surabaya. Banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin tertarik kain putih, merah dan putih. Maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan
untuk kita, saudara-saudara. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Bedil Moser yaiku senjata gawean asli Jerman tahun 1935. Bedil iki tau digunakno ambek tentara Londo pas perang nglawan pejuang Indonesia. Sakliyane senjata tinggalan zaman pra-kemerdekaan, onok maneh yaiku klambi dinas bersejarah ambek tongkat komando para jenderal polisi sing tau njabat nang Polrestabes Surabaya.